Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita pagi hari ini kembali diberi rahmat, kita kembali diberi nikmat, hingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita kembali melanjutkan majelis ilmu. Satu nikmat besar yang harus kita syukuri dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya orang kalau dia itu bersyukur dengan dia melafadzkan alhamdulillah, itu akan betul-betul langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu mengambil pelajaran dari sholat yang kita lakukan. Dalam gerakan sholat, kita ketika dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu, kita disunnahkan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dari kita berdiri ke ruku, kita berdiri ke sujud, kemudian sujud duduk dan sebagainya, kita ini disunnahkan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kecuali satu, yakni ketika kita ruku, kita berdiri dari ruku, pada saat itu kita disunnahkan tidak takbir tapi Sami Allahu liman hamidah. Ini sebetulnya merujuk pada sejarah, bahwasanya dulu Abu Bakar itu orang yang sangat ingin senantiasa berjamaah dengan Rasulullah. Abu Bakar itu dia tidak ingin tertinggal kalau berjamaah dengan Nabi. Maka pada satu hari Abu Bakar itu karena ada urusan, dia terlambat untuk datang ke masjid sholat berjamaah, terlambat. Dia segera datang ke masjid. Ternyata saat Abu Bakar datang ke masjid, Rasulullah itu masih ruku. Saya ulangi, Rasulullah masih ruku. Dalam konteks fikih, kalau kita mau masuk sholat, imam masih rukuk, berarti kita itu masih mendapatkan rokaatnya imam. Tapi kalau imam sudah bangkit dari rukuk, maka kita tidak dapat rokaatnya imam ini, kita dapat rokaat berikutnya. Karena melihat Nabi Muhammad ini masih dalam posisi rukuk, seketika Abu Bakar mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia langsung ikut sholat bersama Rasulullah, bermakmum berjamaah dengan Nabi. Nabi Muhammad itu langsung didatangi malaikat Jibril.
mengabarkan sami Allahu liman hamidah. Sami amaha mendengar siapa Allahu Allah mendengar liman pada orang hamidahu yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditujukan pada Abu Bakar. Allah itu maha mendengar pada orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang memuji Allah, Allah maha mendengarnya. Selesai sholat, Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat, kalau bangun dari rukuk tidak mengucapkan Allahu Akbar, tapi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu menjadi satu bukti kalau kita ini mengucapkan Alhamdulillah, pasti langsung didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan kita membaca Fatihah bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah. Oleh Allah semoga kita semuanya senantiasa diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan semoga kita semuanya oleh Allah digolongkan orang-orang yang husnul khotimah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang mulia ini kami akan membahas sedikit berkaitan dengan tafsir daripada surat Al-Kautsar, dan nanti kita juga akan membahas berkaitan dengan fikih muamalah dalam ibadah kurban yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Maknanya, inna a'tainaka ya Muhammad al-kautsar. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad al-Kautsar. Bisa dimaknai sebuah bengawan di surga, bisa dimaknai al-khair al-kasir, kebaikan yang sangat banyak. Ada sekian banyak pentafsiran daripada al-Kautsar. Maka fasholli li rabbika, maka kamu sholatlah untuk Tuhanmu. Di dalam tafsir Jalalain dimaknai sholat ta'idin nahri, yakni kamu sholat idul adhalah karena semata-mata Tuhanmu. Wanhar nusukaka, dan kamu sembelihlah hewan kurbanmu. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, mubghiduka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, huwa al-abtaru, dialah orang yang terputus dari kebaikan, orang yang terputus dari keturunannya. Al-munqati'u an kulli khairin awil munqati'ul iqabi. Jadi orang-orang yang membencimulah Muhammad, mereka orang-orang yang terputus daripada kebaikan. Ayat ini atau surat ini, Pak, ini spesial sekali.
Kita kalau membahas dari sisi asbabun nuzul itu luar biasa. Kita kalau membahas dari sisi hukum sholat itu juga sangat erat kaitannya. Contoh, kenapa dalam sholat kita wajib ketika baca Fatihah kita baca bismillah. Salah satu dasar dalam hal itu surat ini atau ayat ini. Karena surat Al-Kautsar itu memiliki sekian banyak pembahasan. Meskipun pendek, tapi memiliki sekian banyak pembahasan. Pertama, jadi Rasulullah itu dulu seringkali dicibir atau diejek dengan julukan Abtar. Ada orang kafir bernama As bin Wa'il As-Sahmi. As bin Wa'il itu pernah bertemu dengan Nabi, ngobrol lama dengan Nabi. Lalu ketika mereka sudah berpisah, As bin Wa'il ketemu dengan teman-temannya. Kamu tadi ngobrol dengan siapa? Oh, itu Abtar. Makna Abtar itu orang yang dia kalau mati nggak akan ada yang meneruskan. Abtar itu maknanya adalah orang yang nggak punya penerus. Kalau dia mati akan dilupakan. Maka Nabi Muhammad itu dengan dijuluki Abtar dianggap orang yang kalau Nabi Muhammad wafat nggak akan ada yang menjadi penerusnya. Kalau Nabi Muhammad wafat maka dia akan dilupakan. Hal ini disebabkan pandangan orang Arab. Kalau ada orang dia nggak punya anak atau punya anak laki-laki tapi wafat, jadi dia itu tidak punya anak, atau kalau punya anak laki-laki tapi wafat maka dijuluki Abtar. Karena yang bisa meneruskan seseorang itu kalau dalam pandangan orang Arab hanya dari keturunan laki-laki. Kalau dia nggak punya anak laki-laki maka dianggap orang yang Abtar. Artinya bila dia mati nggak ada yang bisa atau menjadi penerusnya. Muhammad biarkan sekarang ngomong terus, dakwah terus. Toh kalau mati nggak akan ada yang menjadi penerusnya, selesai dia kalau mati. Rasulullah memang begitu. Kan Rasulullah ini beliau memiliki beberapa putra pada dasarnya. Ada Sayyid Qasim, ada Sayyid Abdullah, ada Sayyid Ibrahim. Putra-putra Nabi itu semuanya wafat ketika masih kecil. Umpamanya kita dalam posisi Rasulullah nggak sedih gimana? Rasulullah itu putra-putrinya 7. Yang putra 3, yang putra 3, yang putri 4. Semuanya itu wafat sebelum wafatnya Rasulullah. Jadi Sayyid Qasim wafat masih kecil. Sayyid Abdullah wafat ketika masih kecil. Sayyid Ibrahim wafat ketika masih kecil. Sayyidah Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum itu wafat sebelum wafatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah menjelang wafat, putrinya hanya tinggal 1, Fatimah. Maka Fatimah itu sedih. Tapi ketika Fatimah sedih oleh Nabi dibisiki, Fatimah kemudian beliau tersenyum. Maka ketika orang tanya pada Fatimah, kenapa tadinya kamu sedih tapi setelah dibisiki Nabi kamu malah senyum? Fatimah mengatakan tidak lama lagi Fatimah akan menyusul Rasulullah. Setelah wafatnya Nabi, 6 bulan itu wafat Sayyidah Fatimah. Rasulullah itu kalau dalam posisi sebagai sebuah keluarga di mana beliau memiliki anak-anak kemudian wafat di waktu kecil, ini siapa yang nggak sedih?
Dan orang Arab menjuluki orang seperti ini abtar, orang yang dia kalau mati nggak akan ada yang meneruskan. Maka pada saat Rasulullah beliau dicibir demikian, Rasulullah itu di waktu tidur. Jadi ketika dengan para sahabat, Rasulullah duduk bersama para sahabat, itu Nabi itu beliau tertidur. Jelas Rasulullah itu beliau tertidur. Itu di majelis Nabi. Ya umpamanya pada pagi hari ini di antara kita kok di majelis ini ada yang tertidur, ya seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan lupa juga sunnah Nabi dilakukan, membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Rasulullah itu tertidur, jelas Rasulullah tidur. Tapi kemudian Rasulullah itu bangun. Setelah bangun, Rasulullah itu tersenyum. Maka para sahabat itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa Anda itu tadi tertidur, tampak di kami Anda tertidur. Tapi kemudian Anda ini terbangun dan Anda senyum?" Maka Rasulullah beliau menjelaskan, "Qad unzilat alayya suratun bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sahabat, baru saja turun kepadaku satu surat, Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hampir semua riwayat, jadi semua riwayat ketika menjelaskan surat ini, Nabi itu sebelum membaca inna a'tainakal kautsar, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi ketika baru saja turun kepadaku satu surat, enggak langsung inna a'taina, tapi Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Maka ini menjadi dasar menurut Imam Syafi'i. Semua surat di dalam Al-Quran, ayat pertamanya itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika surat Al-Fatihah, meskipun ditulis Alhamdulillahirabbil alamin, ayat pertama dalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Al-Baqarah surat pertamanya, ayat pertamanya ada Bismillah, Ali Imran surat pertamanya ada Bismillah? Menurut Imam Syafi'i, karena dasarnya ketika Nabi menyebut satu surat inna a'tainakal kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, semua surat di dalam Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah. Jelas ya Pak ya, kecuali Al-Baro'ah itu. Maka Rasulullah ketika beliau sedih, Allah menurunkan ayat ini sebagai penghilang kesedihan Rasulullah dengan, "He Muhammad, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, maka kamu sholat Idul Adha lah dan kamu berkorbanlah." Allah ketika menghilangkan kesedihan Rasulullah saat dicibir, diejek dengan julukan abtar, maka Nabi Muhammad oleh Allah diperintahkan satu, sholat Idul Adha, dua, kurban. Jelas ya? Sholat Idul Adha dan kurban. Fasholli li rabbika sholata idin nahri. Kamu sholatlah untuk Tuhanmu, yakni sholat Idul Adha, dan kamu berkorbanlah. Oleh sebab itu Rasulullah itu beliau senantiasa korban. Nabi itu beliau Masya Allah hampir, Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan korban. Bahkan setelah Rasulullah wafat, Nabi itu tetap menjalankan ibadah korban.
Saya ulangi, setelah Rasulullah wafat, Nabi tetap menjalankan ibadah kurban. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Nabi itu senantiasa kurban. Dan kurbannya di atas namakan Rasulullah. Kenapa? Karena Ali mendapatkan wasiat Nabi. Kalau Nabi wafat, Ali itu berkorban atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau dalam fikih korban, orang ketika dia sudah wafat, kemudian korban atas nama dia boleh apa enggak? Kita korban atas nama orang yang sudah wafat. Menurut pendapat yang kuat, itu tidak boleh kecuali ada wasiat. Kalau ada wasiat baru boleh. Contoh, saya ingin korban atas nama orang tua, tapi orang tua sudah wafat. Dan dulu nggak ada wasiat dari orang tua. Maka menurut kebanyakan ulama itu nggak sah. Kecuali kalau ada wasiat. Nah, besok kalau aku wafat, kamu korban atas nama saya ya. Itu baru boleh. Seperti Ali tiap tahun korban atas nama Nabi atas dasar wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak atas nama wasiat maka tidak sah. Itu pendapat pertama. Tapi banyak pula ulama yang berpendapat bahwa yang namanya korban itu adalah sodako. Dan sodako untuk orang yang sudah wafat itu tidak harus atas nama wasiat. Umpamanya, saya pingin membuat makanan, saya pingin sedekah atas nama orang tua saya yang sudah wafat. Kita kalau bersedekah atas nama orang yang sudah wafat, ulama ijma pasti sampai. Dan sedekah ini nggak harus ada wasiat. Saya sedekah untuk orang tua saya, nggak harus ada wasiat. Kalau dipandang dari sisi sedekah atas nama orang yang sudah wafat, itu nggak harus ada wasiat. Maka pendapat kedua mengatakan meskipun tidak ada wasiat boleh. Kenapa? Karena ada unsur sodakohnya. Karena korban itu kan sebuah ibadah yang memiliki sisi muamalah. Jadi beda dengan sholat, yang sholat ini sifatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau korban itu erat kaitannya kita dengan orang lain. Makanya pembahasan berkaitan seperti ini penting sekali. Satu contoh. Kurban ini ibadah yang afdalnya dilakukan sendiri. Rasulullah beliau ketika menyembelih hewan kurban itu senantiasa dipotong dengan tangan beliau sendiri. Dalam hal ini Rasulullah beliau ketika menyembelih hewan kurban itu senantiasa dipotong sendiri. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabsyaini amlahaini akronaini fadabahahuma biyadihi. Rasulullah itu beliau kurban dengan 2 kambing kibas yang putih bersih dan bertanduk. Dan Rasulullah itu menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Makanya kalau kita kurban, pada dasarnya itu yang paling afdal kalau kita itu menyembelih sendiri. Jangan hanya mengandalkan orang lain, jangan hanya mengandalkan panitia, tapi afdalnya itu tetap dipotong sendiri. Para ulama memberikan sebuah alasan. Fafihi masyru'iyatu dabkhil udhiyati biyadihi wa in kana yahsunu dzalika li anna dzabha ibadatun wal ibadatu afdaluha ayyubashiraha binafsihi
Rasulullah itu beliau ketika korban itu dipotong sendiri. Maka menurut para ulama, sebagaimana dalam kitab Irsyadus Syari itu, sunnahnya kalau kita korban, kita motong hewan korban kita sendiri. Karena korban itu adalah ibadah, dan ibadah itu afdolnya dilakukan sendiri. Jangan suka kalau kita ibadah nitip atau mewakilkan pada orang lain. Umpamanya kita mau membagi sedekah, afdolnya dibagi sendiri. Umpamanya kita mau melakukan sesuatu yang sifatnya ibadah, afdolnya dilakukan sendiri. Kenapa? Karena ini ibadah, maka orang yang melakukan afdolnya dialah yang mengerjakannya. Rasulullah pun seperti itu. Hanya saja kalau ini diwakilkan bagaimana? Saya ini nggak biasa motong hewan kurban. Saya ini kalau lihat darah itu takut Pak Ustadz. Atau bahkan mungkin yang kurban itu perempuan. Maka kalau mewakilkan, waqad ittafaku ala jawazit tawakkuli atau ala jawazit tawkili fiha. Ulama sepakat kalau kita itu mewakilkan kurban itu diperbolehkan. Jelas ya? Artinya ketika dalam ibadah kurban itu ada namanya fikih muamalah bab wakalah. Wakil mewakilkan. Umpamanya kita korban, maka kita itu umpamanya saya nggak motong sendiri, tapi saya mewakilkan ke panitia. Ulama sepakat mengatakan boleh. Hanya saja bagi mereka yang mewakilkan, sunnahnya itu menyaksikan. Jangan hanya yang penting korban, hewan diberikan ke panitia, setelah itu selesai. Enggak. Tapi sunnahnya orang yang korban menyaksikan. Sebagaimana dulu Aisyah, sebagaimana dulu Fatimah radhiyallahu anhu, itu ketika beliau korban. Jadi Rasulullah itu beliau pernah korban begini. Ada 100 onta. Itu hewan korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari 100 onta itu Rasulullah beliau memotong kurang lebih 70 hewan onta itu dengan tangan beliau sendiri. Jadi 70 onta dipotong sendiri. Sisanya diwakili atau yang memotong Ali bin Abi Thalib. Lalu ada satu onta. Ini onta korban siapa? Maka para sahabat menjelaskan kepada Nabi itu ontanya Fatimah. Korbannya Fatimah. Maka Rasulullah beliau bersabda kepada Fatimah, "Qumi ila udhiyatiki fa ashhidiha fa innahu bi awwali kitratin min damiha yaghfiru laka ma salaf min dunubika." Hei Fatimah, kamu berdirilah di samping hewan korbanmu dan kamu jadilah saksi atau kamu lihatlah. Kamu menjadi saksi, kamu saksikanlah. Karena sesungguhnya darah tetesan darah pertama dari hewan korban itu akan memohonkan ampun untukmu atas dosa-dosamu yang telah lampau. Makanya kalau ada orang berkorban itu meskipun perempuan, saya ulangi ya, meskipun perempuan disunnahkan untuk menyaksikan proses pemotongan hewan korban. Lalu kalau prakteknya adalah saya pasrah total, pasrah bongkoan,
Yang penting saya menyerahkan uang ke panitia. Terserah panitia nanti beli kambing bagaimana, dipotongnya yang motong siapa, nanti membaginya kepada siapa, terserah panitia. Itu apakah boleh? Wakil udah pasrah sepenuhnya. Dia bahkan kadang tidak hadir. Dalam hal ini ada satu kitab di kitab I'anatut Thalibin. Jadi menjelaskan begini. Dulu pada masa dulu itu banyak sekali orang jarot adatu ahli baladi Jawa ala tauqili man yashtari lahum an-na'ama fi Makkata lil aqiqati awil udhiyati wa yadbahuhu fi Makkata. Jadi dulu itu ketika proses haji begini. Orang berangkat haji, banyak orang di Indonesia itu titip. Pak, nanti kalau di Mekah tolong berikan kambing. Nanti kurbannya di sana. Saya ulangi Pak ya. Jadi orang ketika haji, banyak saudara-saudaranya itu titip uang. Agar uang ini nanti di Mekah dibelikan kambing, kurban di sana, dipotong di sana, dibagi di sana. Hukum seperti itu bagaimana? Apakah itu diperbolehkan? Maka di dalam kitab I'anatut Thalibin itu disebutkan al-jawabu na'am yasihu dzalika wa yajuzu at-tawqilu fi syira'il udhiyati wal aqiqati wa fi dabhiha walau bi ghairi baladil mudahhi. Jadi diperbolehkan orang itu dia mewakilkan untuk membeli hewan kurban, memotongnya, membaginya meskipun tidak di tempat tinggalnya orang yang kurban. Umpamanya, saya pingin kurban di kampung, apa boleh? Dalam hal ini boleh, beda dengan zakat. Saya pingin kurbannya di Mekah, apa boleh? Boleh. Ketika seseorang dia ibadah kurban, itu ketika mewakilkan, dia boleh katakanlah mewakilkan membeli, memotong, membagi meskipun tidak di daerahnya. Artinya dia tidak menjadi saksi, itu enggak apa-apa. Saya ulangi, artinya ketika dia tidak menjadi saksi, contohnya Fatimah tadi ketika hewan korbannya dipotong oleh Nabi, dia diperintahkan menjadi saksi. Tapi ini karena di Mekah saya nggak bisa menjadi saksi, oh nggak apa-apa. Ini ketika korbannya di kampung dia tidak bisa menjadi saksi, oh nggak apa-apa. Jelas ya? Kenapa? Karena pada dasarnya kalau sudah mewakilkan itu diperbolehkan. Hanya saja ketika terjadi proses seperti ini, berarti harus diingat fikih muamalahnya. Orang yang dia itu menyerahkan hewan korban kepada panitia, itu namanya adalah akad muwakalah, mewakilkan. Dan wakil itu atau panitia yang hal ini menjadi wakil, haknya itu tidak bebas mutlak. Berarti kalau sudah jadi panitia, hewan korbannya, daging korbannya, semuanya ini berarti terserah kebijakan panitia, tidak. Karena panitia statusnya hanya wakil, maka dalam hal ini haknya itu hanya bersifat wakil itu otoritasnya apa? Harus sesuai ucapan, izin, atau urufnya. Katakanlah begini, orang ketika dia menyerahkan uang kepada panitia, dia udah, saya menyerahkan uang ini tolong belikan kambing, lalu nanti tolong potong, nanti tolong nanti dibagikan. Itu izin daripada orang yang korban. Kemudian
panitia itu haknya apa? Pada dasarnya ya sesuai izin itu saja. Ditambahkan urufnya biasanya bagaimana, kebiasaannya bagaimana. Tidak serta-merta dengan menjadi panitia maka bebas, nggak boleh. Apalagi sampai katakanlah dia atas nama wakil minta bayaran, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini mungkin menjadi materi kita dalam kesempatan siang hari ini, bahwasanya Rasulullah, beliau itu ketika beliau sedih, ketika Rasulullah ini ditinggal wafat putranya, terutama kalau dalam konteks inna a'tainakal kausar itu adalah Sayyid Qasim. Allah menghilangkan kesedihan Rasulullah dengan Allah menurunkan inna a'tainakal kausar. Dalam hal ini Allah memerintahkan dua hal. Pertama, Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat Idul Adha. Yang kedua, Rasulullah diperintahkan untuk kurban. Kalau ini dilakukan, inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, orang-orang yang membencimu dialah yang buntung, dialah orang yang gak punya penerus, bukan kamu yang gak punya penerus, tapi orang-orang yang membencimu lah mereka yang akan buntung, yang tidak memiliki penerus. Dan ini mungkin materi kita. Sebelum kami lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, untuk masalah korban, apakah boleh korban betina untuk dikorbankan, Ustaz? Itu mungkin sementara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh ketika kita korban itu dengan betina, tidak jantan? Itu bagaimana? Ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi kami membawa kitab Kifayatul Ahya. Di dalam kitab ini diterangkan bahwasanya wa'lam annahu la farqa fil ijza'i bainal unsa wadz-dzakari idza wujida asinu al-mu'tabar. Sesungguhnya tidak ada perbedaan dalam hukum sah, baik hewan kurbannya itu betina atau jantan, enggak ada perbedaan. Betina sah, jantan juga sah. Kalau ada orang dia pingin kurban dengan hewan kurban betina, boleh. Pingin dengan yang jantan juga boleh. Naam adzakaru afdalu ala roji. Tapi menurut pendapat yang kuat, yang roji, yang namanya kurban afdolnya jantan. Ini afdolnya jantan. Wa nukila an Syafi'i annahu qala al unsa ahabbu minadz zakari. Tapi Imam Syafi'i itu beliau lebih senang kalau korban itu betina, enggak jantan. Imam Syafi'i itu beliau lebih senang kalau korban itu betina. Jelas ya? Jadi ketika ada yang mendorong jantan, itu sifatnya hanya afdol. Kalau betina sah, jantan juga sah. Cuma kalau jantan lebih afdol. Tapi Imam Syafi'i sendiri beliau lebih senang kalau korban itu betina. Dan kita perlu untuk dari sudut pandang yang lain. Antara satu sapi
dengan 7 kambing itu lebih afdol mana? Mohon maaf, umpamanya saya ini pingin kita bersekutu 7 orang untuk 1 sapi, atau kita 7 orang nggak usah sapi tapi tiap 1 orangnya 1 kambing. Itu afdol mana? Antara dia bersama-sama untuk 1 sapi 7 orang atau kambing. Kira-kira 7 kambing dengan 1 sapi itu dagingnya lebih besar, lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak sapi. Atau bahkan onta, 7 kambing dengan 1 onta lebih afdol mana? Itu kalau daging 7 kambing dengan 1 onta tentu lebih besar onta. Tapi ternyata lebih afdol 7 kambing. Per 1 orangnya itu 1 kambing, dibandingkan 7 orang ini mereka menabung untuk 1 sapi, lebih afdol per 1 orangnya 1 kambing. Alasannya apa? Padahal dagingnya lebih banyak sapi, dagingnya lebih banyak unta. Tetapi ketika per 1 orangnya kambing, berarti ada 7 kali pemotongan. Ibadah korban itu maksudnya adalah memotong hewan korban. Kalau 1 sapi dengan 7 orang, 7 orang ini dicukupkan 1 kali sembelihan. Tapi kalau per 1 orangnya 1 kambing, berarti ada 7 kali ibadah korban. Meskipun dagingnya lebih banyak sapi. Maksudnya bagaimana? Umpamanya gini, saya kalau punya uang, ini kalau saya beli jantan dapat 1. Tapi kalau saya beli betina dapat 2. Saya ulangi ya. Mungkin harganya enggak terpaut jauh lah. Saya kalau beli jantan dapat 1 kambing. Tapi kalau saya beli betina dapat 2 kambing. Ini jauh lebih afdol yang betina. Kenapa? Dengan betina dapat 2 berarti ada 2 ibadah korban. Meskipun kalau yang jantan menurut ulama dagingnya lebih enak, katakanlah lebih mahal, tetapi dalam hal ini melihat ibadah korban adalah bentuk pemotongannya, katakanlah saya kalau betina itu, ini umpamanya harga 1 jantan, kalau beli betina dapat 2. Dengan dia membeli 2 itu malah lebih afdol daripada 1 jantan. Alasannya lebih banyak ibadah kurbannya, penyembelihannya. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi? Oh, silahkan. Untuk akikah, Tat, yang sini yang mafhum yang umum kan itu, Tat, pakai jantan ya kalau untuk akikah. Pakai Kambing jantan kalau untuk akikah. Untuk ini anak yang baru lahir itu kan akikah kan. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Apakah boleh juga kalau pakai betina? Sekian, terima kasih. Jadi syarat daripada hewan untuk korban itu sama dengan syarat untuk hewan akikoh. Makanya kalau ada orang dia itu akikoh sapi apa boleh? Boleh. Sebagaimana korban dia korban sapi, boleh. Dia akikoh dengan unta apa boleh? Boleh. Sebagaimana dia korban dengan unta. Standar hewan dalam akikoh itu sama dengan standar dalam kurban. Hingga kalau dalam kitab Al-Bajuri itu sebutkan begini. Dari 7 orang yang dia itu daftar, tidak semuanya kurban. Sebagian daripada 7 orang itu niatnya akikoh. Boleh, Pak. Jadi umpamanya kan ada list kurban itu, Pak ya. 7 orang untuk sapi.
Dari 7 orang itu tidak semuanya niat kurban. Ada yang ini niatnya akikoh. Dia akikoh tapi dengan ikut rombongan sapi. Boleh. Kenapa kok dalam hal ini boleh? Karena standar hewan dalam kurban dan akikoh sama. Hingga ketika akikoh itu dengan saya akikohnya yang betina saja, boleh. Seakikohnya dengan yang jantan, afdol. Tapi Imam Syafi'i lebih senang yang betina. Lah dalam hal ini yang disunnahkan hanya kalau laki-laki itu dengan 2, kalau anak perempuan 1. Untuk hewannya apakah betina atau jantan sama-sama boleh. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Dari ibu-ibu mungkin? Tidak ada? Jadi memang kadang orang seperti itu. Katakanlah kalau korban itu harus hewan yang jantan. Harus hewan yang jantan. Sapi yang jantan. Kambing yang jantan. Padahal kalau harga, katakanlah hewan yang betina dan yang jantan perbedaannya sangat jauh. Bisa dikatakan itu untuk 2 kambing betina itu dengan harga 1 kambing jantan relatif sama. Jadi katakanlah kalau beli 1 yang jantan, kalau pingin beli 2 betina tinggal nambah dikit lah. Umpamanya dari orang yang korban ini kita tidak memakai yang jantan, kita memakai betina. Dengan asumsi daripada jantan 1 kambing, lebih baik betina tapi 2 kambing. Ini jauh lebih afdal. Kenapa? Berarti ada semakin banyak sembelihan. Cuma kadang orang kan berpikirnya kalau yang jantan itu kan besar, kalau yang jantan itu kan ada tanduknya sebagainya. Tapi kalau dalam konteks hukum, orang korban dengan jantan boleh, orang korban dengan betina juga boleh. Dan aturan dalam hewan kurban itu sama dengan aturan dalam hewan akikoh. Saya ulangi ya Pak ya, biar kita tahu ini. Makanya kaitan dengan standar hewan kurban dan standar hewan akikoh itu sama. Ketika menyebutkan bab kurban biasanya sama. Contohnya sebagaimana tadi kami menyebut dalam kitab I'anatut Thalibin, walau bi ghairi baladil mudokhi wal aki. Jadi senantiasa dibarengkan. Umpamanya ada orang akikoh tidak di tempat dia, tapi dia titip, Pak tolong nanti di Mekah beli kambing akikoh untuk anak saya. Di sana maka dia beli kambing, dipotongkan, kemudian dibagikan. Sama seperti itu, Pak tolong di Mekah nanti beli kambing kurban untuk saya. Itu sama hukumnya. Kaitan dengan standar hewan kurban dan standar hewan akikoh sama. Hingga kalau ada 1 sapi 7 orang, per 7 orang ini tidak semuanya kurban, ada yang niatnya akikoh, diperbolehkan. Jelas ya? Cukup ya? Kesimpulannya kaitan dengan surat Inna A'taina Al-Kautsar, ayat ini diturunkan khusus ketika Rasulullah beliau dicibir sebagai orang yang abtar. Cuma
ketika Rasulullah dicibir seperti itu, Allah memberikan kabar gembira kepada nabi-nabi diberi Al-Kausar, cuma syaratnya fasholli li rabbika wanhar, kamu sholat Idul Adha lah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kalau sudah seperti itu, inna syani'aka huwal abtar, orang-orang yang membencimu dialah orang yang buntung, bukan kamu tapi mereka, orang-orang yang membencimu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.